Al-mu'min bismillahil afu ayyakuna syakiran lillahil afu. Orang yang percaya, orang yang beriman bahwa Allah Ta'ala itu pemaaf. Kita percaya Allah pemaaf, percaya benar. Kita rancak berbuat dosa kada dihukumnya, kita rancak berbuat dosa kada diapa-apainya, bahkan masih diberinya macam-macam. Sangat percaya Allah itu pemaaf, sangat yakin Allah itu pemaaf. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah Tuhan kita ini pemaaf, ayyakuna syakiran lillah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah bahwa Allah ini Tuhan yang pemaaf itu. Syukur kita bertuhan Allah. Tak bertuhan berhala kerjanya apa-apa. Syukur kita kepada Allah, kita bertuhan Allah yang maha pemaaf ini. Maksudnya syukur kepada Allah itu macam apa? Kita syukur bahwa Allah Ta'ala itu pemaaf. Syukur itu artinya al-ijtihad fit ta'ah wa ijtinabil ma'asi. Tanda syukur kita sungguh-sungguh taat kepada Allah, kita sungguh-sungguh menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini tanda kita syukur kepada Allah. Mungkin kita bisa berisi kawan, berisi atasan kah, nang pemaaf, kita berbuat salah dimaafkannya, buat salah dimaafkannya. Lalu kita syukur bisi kawan pemaaf nih. Nah, kalau kita bersyukur bisi kawan nih pemaaf, kita mesti sayang lawaninya, kita mesti cinta lawaninya, kita mesti hakun apa yang disuruhnya. Itu tanda syukur. Nah, kita syukur Allah itu maha pemaaf, maka kita mesti cinta kepada Allah, mesti kita cinta kepada Allah, mesti kita turut apa yang disuruh oleh Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mantang-mantang Tuhan pemaaf kalau katuju berbuat maksiat, ini kufur ngarannya. Hendak mencuri Tuhan pemaaf juga, hendak minum arak Tuhan pemaaf juga. Ini orang kufur nikmat, orang mendustai ngarannya, kada bujur-bujur percaya Tuhan itu pemaaf. Orang yang percaya bahwa Allah pemaaf mesti sayang, mesti cinta kepada Allah. Dan kalau cinta kepada Allah, patuh kepada hukum-hukum Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ketujuh sembahyang malam lawas berdiri sampai bengkak jerbati sidin pernah terjadi. Ujar bini-bini sidin, wahai Rasulullah, pian apa lagi? Pian sudah diampuni Tuhan, pian sudah ahli surga, dijamin mati ke surga, apa yang mati taat kepada Allah. Ujar Nabi, aku hendak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Aku hendak menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, kita mesti taat kepada Allah, mesti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 kali mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Masih suka maksiat, kada bujur alhamdulillahnya, kada bujur alhamdulillah, syukur kepada Allah, syukur. Tapi katuju maksiat, kada bujur syukurnya. Orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang bersungguh-sungguh taat kepadanya, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pertama. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Afu, dia bersyukur kepada Allah bahwa Allah itu Tuhan yang maha pemaaf tadi. Yang kedua, wa ayyafuwa amman an kulli man zalamah bal yuhsinu ilaih kama yarallahu ta'ala yuhsinu fid dunya idal usat wal kafarah. Kita beriman Allah pemaaf. Allah yang mencipta, memberi rezeki, melindungi segala-galanya, pemaaf. Kita pang bisa apa? Masa kada pemaaf? Allah yang sedemikian tinggi martabatnya, sedemikian besar pangkatnya, maha pemaaf. Kita yang lemah ini kada pemaaf lah. Harap pada Allah Ta'ala kita. Nah, kalau orang percaya Allah Ta'ala itu pemaaf, dia pun jadi orang yang pemaaf. Jadi orang yang pemaaf.
bahkan dia berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, sebagaimana Allah berbuat baik dalam dunia dengan orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang penyembah selain Allah. Coba lihat Allah, orang kafir menentang Allah, Allah masih memaafkannya, masih memberikan timpu agar tobat kepada Allah, agar masuk Islam, masih diberinya rezeki. Nah, ini contoh dari Allah yang maha pemaaf itu. Kita sebagai hamba Allah, kalau Tuhan itu pemaaf, kita mesti jadi orang yang pemaaf. Atasan hanya pemaaf, yang di bawah kata maaf lah, nggak ada yang mau itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu ajrun 'ala Allah falyakum falyadkhulil jannah. Qalu wa man alladhi ajruhu 'ala Allah azza wa jalla? Qala al-'afuna 'anil nas. Di padang mahsyar kaina Allah berfirman, siapa-siapa di sini jar Tuhan yang ada pahalanya itu atasku, siapa-siapa yang di padang mahsyar ini yang punya pahala atasku. Manusia bingung, apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya ya Tuhan, al-afuna 'anin nas, siapa-siapa di padang mahsyar ini yang suka memaafkan manusia, suka memaafkan orang, hanya mengerti, maka majulah mereka yang dalam dunia suka memaafkan. Wahum qalil, kada banyak orangnya, kada banyak manusia yang suka memaafkan nih. Nah, sudah mereka maju, udkhulul jannah bighairi hisab, ya Tuhan, masuklah kalian ke surga tanpa perlu dihisap lagi. Jadi amalan yang paling baik agar masuk surga itu tanpa dihisap, tanpa diperiksa lagi, amalan paling baik memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita. Ada orang menyinggung kita, udah maafkan aja. Ada orang nyambati kita apa, maafkan aja. Nah, ini modal yang paling besar untuk bisa masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, salasatun min akhlaqi ahlil jannah, dalam dunia ini ada 3 merupakan akhlak ahli surga. 3 macam ini akhlak ahli surga. Artinya di surga itu kena kayak itu orang. Bila orang dalam dunia ini kayak itu, berarti pacang kena ahli surga bakalnya. Pertama, al-afu amman zalamak, memaafkan orang yang zalim kepada engkau. Itu perangai ahli surga. Perangai ahli surga. Al-afu amman zalamak, memaafkan orang yang menzalim engkau. Yang kedua, wal badlu liman haramak, memberi sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi kepada engkau. Ini pemalar orangnya, ada suah memberi apa-apa lawan kita. Nah, kita kalau nak jadi orang yang ahli surga, beri iinya. Jangan kita mantang-mantang, ada sohjum beri aku juga apa diberi. Nah, ini kada akhlak ahli surga, kada akhlak ahli surga. Akhlak ahli surga itu wal bazlu liman haramak, memberi kepada orang yang kada biasa memberi engkau. Lancak tempe di warung ada somberi akan makan, lancak ini kada somberi ini. Nah, jadi ini peluang kita untuk jadi ahli surga. Bayarinya,
bari'inya. Ini jalan kita untuk menuju ahli surga. Jadi bila Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim lawan kita kawan manusia yang kikir, berarti ini jalan kita ke surga nih. Manusia yang sayangi nih, orang kikir nih. Kenapa kawan ini punya kikir, berhitung benar. Berarti Tuhan sedang memberi kita jalan menuju ahli surga. Karena orang ahli surga itu memberi orang yang kada biasa memberinya. Wal bazlu liman haram. Yang ketiga, wal ihsan ila man asaa ilaik, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Ini akhlak ahli surga. Sikapnya lawan kita asal kada pernah baik, pemuntungannya kada bagus, tingkah lakunya lawan kita selalu menyusahkan kita, selalu menyakiti kita. Nah, kalau kita mampu berbuat baik dengan seperti ini, itu jalan menuju surga. Ada bini-bini ini berisi laki, udah mau ngkosi kada lawan bini, mau ngkosi kada, penyarikan maka pemukulan pulang, penyinggungan, kalau kau sedikit sarik, mau ngkosi maka kada. Nah, ini artinya berbuat jahat lawan bini. Tapi yang bini tetap bakti lawan laki tuh, tetap sayang lawan laki nang gaya tadi, tetap hormat lawan laki nang gaya tadi, tetap bakti lawan laki nang gaya tadi. Nah, maka perempuan ini adalah ahlul jannah, ini perempuan surga ini. Perempuan surga. Walaupun kada banyak ibadah, walaupun kada banyak sembahyang sunat, kada banyak puasa sunat, tapi karena sikapnya dengan suaminya yang kasar, yang kadang menafkahi, tetap inya baik, tetap inya bakti, maka ini menunjukkan ini perempuan adalah hur adamiyah, ini bidadari hidup yang ada dalam dunia. Wal ihsan ila man asa ilaik, berbuat baik kepada orang yang selama ini berbuat jahat kepada engkau. Itu akhlak daripada penghuni surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik, berikan kita hidayah sehingga bisa berakhlak dengan akhlak yang disukai Allah, akhlak ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.